Menyediakan hari Sabat, dia tetap menguduskan hari Sabat itu. Dia melayani di hari Sabat itu, tetapi dengan konsep, dengan mindset seperti Yahshua. Dia melayani di hari Sabat. Kalau orang Farisi tadi kan gak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat. Paulus enggak seperti itu. Dia mengikuti teladan Tuhan Yesus Masiah. Haleluya. Oke, itu teladan para rasul. Kisah Rasul 21 ayat 19 sampai 20. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Elohim di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Elohim, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Jemaat mula-mula ketika mereka percaya Yahshua Masiah, justru mereka semakin rajin memelihara hukum Taurat. Haleluya. Bukan jadi meninggalkan hukum Taurat. Jadi Bapak kembali ke bawah hukum Taurat? Oh, enggak. Saya sudah di dalam kasih karunia Yahshua Masiah. Tetapi hukum Taurat tetap jalan toh. Selama belum langit dan bumi berlalu, itu akan tetap ada. Hukum-hukum itu akan tetap berlaku. Jadi apa yang digenapi, apa yang ditiadakan di kayu salib oleh Tuhan Yesus Masiah, kalau dalam Efesus 5 ayat 2, Efesus 2 ayat 15 itu. Untuk mengulang saja. Efesus 2 ayat 15. Jadi apa yang ditiadakan, dipakukan di kayu salib kalau begitu? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu unik manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apanya yang ditiadakan di situ? Apanya yang dibakukan di kayu salib? Hukum upacara pengorbanan persembahan itu, betul. Karena di setiap hari Sabat harus ada 2 ekor domba, 2 ekor lembu muda berumur setahun, 2/10 efa tepung. Bulan baru, hari raya, itu terus harus ada. Itu yang ditiadakan. Karena tubuh Yahshua ketika tergantung di kayu salib menggantikan semua korban-korban itu. Kenapa harus digantikan? Karena tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Harus diulang-ulang tiap tahun. Kenapa harus diulang-ulang tiap tahun? Berarti iya, kalau sempurna nggak perlu diulang. Beda dengan pengorbanan Yahshua, cukup sekali berkorban, sekali dan untuk selamanya, karena sempurna. Sudah cukup. Semua generasi yang beriman percaya kepada pengorbanan Yahshua di kayu salib berhak mendapat pengampunan, berhak mendapat pendamaian, berhak mendapat penebusan, berhak menerima keselamatan dari Bapa Yahweh. Haleluya. Itulah yang ditiadakan. Semua hukum moral yang lain berlaku sampai selama-lamanya. Haleluya. Udah jelas kan? Udah jelas. Haleluya. Udah sangat jelas. Oke. Jadi kalau begitu, mengapa orang Kristen jadi merayakan hari Minggu sebagai pengganti Sabat? Dulu itu karena diyakini sebagai merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Masiah. Betul. Namun tidak ada perintah Tuhan secara langsung untuk mengubah hari peribadatan dari hari Sabat, dari hari ke-7 menjadi ke hari pertama. Tidak ada, saudaraku. Coba kita lihat ayat-ayatnya, amin. Apa yang terjadi di hari Minggu dalam perjanjian baru saja. Kita lihat misalnya yang pertama, Markus 16 ayat 9 mulai sampai 18. Ya, silakan. Markus 16 mulai. Iya. Setelah Yahshua bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yahshua pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yahshua, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis.
Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesua hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada Kedegilan segala makhluk. hati mereka. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir Pergilah ke setan-setan seluruh demi dunia. namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi Terus. mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Haleluya. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit. Kalau ada orang sakit, letakkan tangan. Oke. Jadi apa yang terjadi di pagi hari Minggu itu? Kebangkitan Yeshua HaMashiach. Oke. Atas dasar inilah, untuk merayakan kebangkitan inilah, makanya digeser ke hari Minggu. Tetapi adakah Tuhan katakan jadi hari Sabat udah berubah ke Minggu? Enggak ada. Jadi salah kami rayakan hari kebangkitan dari Minggu? Enggak salah, bagus. Tetapi Sabat tetap tidak bisa ditinggalkan. Benar? Yang wajib itu justru Sabatnya, karena itu perintah langsung dari Bapa Yahweh. Kalau mau merayakan kebangkitannya tiap minggu, ya silakan. Tapi biasanya perayaan itu sekali setahun. Betul enggak? Karena kebangkitan Yeshua itu adalah kegenapan daripada buah sulung. Hari raya buah sulung, kan ada 7 hari raya kita. Hari raya Pesak, Paskah, hari raya, jangan pondok daun dulu. Buah sulung, ya kan? Baru hari raya pondok daun. Pondok daun itu menggenapi kelahiran dia. Yeshua lahir di hari raya pondok daun, hari raya Sukot. Itu kan sekali setahun dirayakan. Jadi kalau mau merayakan kebangkitan, penggenapan buah sulung, ya dirayakan di hari raya buah sulung itu, di hari raya Pesak itu, setelah Pesak buah sulung. Bukan setiap 7 hari dirayakan, tapi itulah keputusan mereka dulu. Sabat tidak berubah toh? Haleluya. Berubah enggak sabatnya? Enggak ada. Oke lah, karena kasih kita kepada HaMashiach, kita rayakan tiap minggu. Boleh, tetapi Sabat tetap. Justru yang wajib itu adalah Sabat, karena itu perintah dari Elohim. Karena itu mengingat selesainya penciptaan langit dan bumi. Haleluya. Haleluya. Ini minggu yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, minggu yang kedua kita pelajari dulu ya. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesua di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesua dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Pada hari pertama minggu itu. Oke. Kalau kita memakai konsep Yunani, maka kita akan menghitung hari mulai jam 00, jam 12 malam. Tetapi ini penanggalan Ibrani tidak seperti itu. Pergantian hari itu dimulai jam 6 petang, jam 18. Jadi hari yang dimaksudkan di sini adalah setelah selesai hafdalah. Apa hafdalah? Ibadah Sabat, penutup Sabat. Sabat, sorenya itu jam 6, jam 5 ada namanya hafdalah, penutup Sabat, mereka berdua kebaktian. Setelah itulah rasanya pertemuan mereka itu mungkin belum cukup, belum puas, dilanjutkan lagi sehingga sampai kepada awal hari Minggu. Tapi itu malam. Jadi jam 7 malam itu kan udah Minggu. Haleluya. Bukan pagi-pagi besoknya siang hari, bukan. Malamnya. Iya, lewat jam 6 sore itu. Lewat jam 6 sore itu udah terhitung hari Minggu. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Saya ceritakan lagi ulang. Sampai abad keempat, orang Kristen itu menamai hari sama dengan orang Yahudi, sama dengan orang Israel. Yom Ahad itu Yom Rishon, Minggu. Yom Seni, Senin. Yom Selisi, hari Selasa. Yom Revi, hari Rabu. Yom Kamisi, hari Kamis. Yom Sisi, hari Jumat. Yom Sabat, hari Sabat. Itu orang Kristen mengikuti itu sampai abad keempat. Tapi mulai abad keempat, mulailah dipikirkan, mulailah mengikuti penamaan orang Yunani dan Romawi. Karena orang Yunani dan Romawi sama-sama mengenal 7 planet yang besar. Mulai dari situ, ada planet-planet yang besar kan? Planet, tahu planet? Apa planet? Benda-benda yang mengitari matahari. Pusatnya matahari. Planet pertama sesudah matahari apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan lain-lain. Sudah ditemukan lagi planet-planet baru soalnya. Saya waktu SMA itu aja yang saya hafal. Sekarang udah ada lagi planet-planet baru. Jadi salah satu contohnya Sunday. Itu Sunday, hari matahari, hari Minggu. Saturday, Saturnus Day, hari Saturnus. Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, dinamai mulai abad keempat, mulai mengikuti itu. Haleluya. Nah, maksud saya supaya kita dikembali kepada yang murni. Jangan karena pengaruh umum, salah itu. Kita harus tahu sejarah itu. Saya juga tidak berarti menyalahkan mereka yang menamai hari itu, enggak. Karena kita juga tetap juga hari Minggu bahasa Inggrisnya memang Sunday kan begitu kan. Tapi kita harus tahu itu adalah Yom Rishon, itu adalah Yom Ahad, hari pertama. Haleluya. Bukan hari ke-7. Waktu saya sekolah minggu, isi perintah keempat udah berubah waktu saya sekolah minggu. Ini dalam bahasa Batak ya, saya diajari dulu begini. Ingot hamu mapabadiahon ari minggui, ai dinaonomari do ditopari bata, langi do tano. Saya kan sekolah minggu masih kecil, anak-anak nggak tahu. Rupanya di Alkitab bukan hari Minggu, hari Sabat. Loh, kenapa kami bilang hari Minggu dulu ya? Yang namanya belum tahu. Diajarkan guru sekolah minggu begitu, ya percaya aja, namanya kan belum mengerti. Ingat tamu ma pabadiahon hari minggui. Padahal di Alkitab enggak seperti itu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sabat berasal dari kata seva, 7, hari ke-7. Seva. Seva 7. Sabat berasal dari kata itu. Haleluya. Oke, jadi yang kedua, fakta yang kedua, apa yang terjadi di hari Minggu tadi? Yohanes 20 ayat 19 tadi sekali lagi dulu. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesua di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesua dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Jadi ketika hari sudah malam, sudah masuk ke hari Minggu, selesai hafdalah, selesai Sabat, tapi belum jam 00. Belum jam 00 ya, masih selesai hafdalah. Udah gelap, udah malam, itu udah terhitung hari Minggu. Berarti malam, bukan pagi, bukan siang hari Minggu. Malam. Selesai ibadah penutupan Sabat sore. Karena orang Yahudi telaten kali itu soal berdoanya. Hafdalah istilahnya. Doa penutupan Sabat. Mereka bersyukur, terima kasih Tuhan. Sudah kami lalui satu Sabatmu. Lalu ditutup. Lalu kami sambut hari yang baru Tuhan. Hari bekerja. Kira-kira begitu. Jadi ketika itulah, jadi mungkin sepanjang Sabat itu kan mereka udah bersekutu gitu ya. Tapi masih merasa belum puas gitu kan. Karena kalau ada kasih yang besar,
enggan meninggalkan teman kita, betul enggak? Pernah enggak mengalami seperti itu? Udah siap ibadah pun rasanya mau di situ-situ aja ngumpul sama teman. Mereka seperti itu. Akhirnya mereka berkumpul juga. Ngapain mereka berkumpul? Pertama, karena mereka takut sama orang Yahudi. Orang Yahudi ketika itu sangat ganas, mau memburu pengikut-pengikut Yeshua HaMashiach. Jadi satu, karena ketakutan, mereka ngumpul di situ. Sampai ayat 23, ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dalam mungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yeshua sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wow, luar biasa. Diberikan hak yang luar biasa, kuasa, otoritas. Kalau kita mengampuni dosa orang, Tuhan, ampunilah si anu, Tuhan, diampuni Tuhan dia. Tuhan, janganlah mengampuni orang ini, Tuhan. Iya, ngeri juga ya. Tetapi kalau sudah anak Tuhan, pasti karena ada alasan tertentu, ya kan? Pasti karena ada alasan tertentu. Oke, itu yang terjadi di hari Minggu yang disebutkan di Alkitab. Jadi mereka berkumpul, mereka ketakutan dari orang Yahudi, mereka jadi semacam bersembunyi begitu. Yang ketiga, kita lihat fakta hari Minggu. Fakta hari Minggu, Kisah Rasul 20 ayat 7-11. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Haleluya. Kembali pada malam hari itu, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi yang pernah terjadi di hari Minggu itu sama seperti tadi, sore, dimulai sore loh. Bukan besoknya pagi. Mulai sore setelah siap sabat itu, udah langsung hari Minggu. Mereka berkumpul, mereka makan bersama, memecahkan roti bersama. Memecahkan roti ada dua artinya. Kalau secara harafiah, memecahkan roti itu berarti makan bersama. Memecah-mecahkan roti karena orang Yahudi itu makan roti, bukan makan nasi seperti kita. Jadi roti itu roti yang dipanggang di oven. Kalau dipecahkan kretak gitu kan, kretak kayak kerupuk jange, kretak gitu ya. Tetapi dia padat. Dia terbuat bisa dari roti jelai, bisa dari roti gandum, tergantung bahannya apa. Tapi gizinya memang luar biasa. Jadi itu dimakan bersama. Memecahkan roti dalam arti kedua secara rohani, itu berarti membagikan firman atau memberitakan firman, mengajarkan firman. Itu juga istilahnya memecahkan roti. Nampaknya kedua arti itu sekaligus dilakukan di sini. Mereka memang secara harafiah makan bersama, tetapi Rasul Paulus memecahkan roti rohani, membagi-bagikan firman kepada mereka, meneguhkan hati mereka sampai tengah malam. Jadi tadi kan dimulai sore kan, sampai tengah malam. Ada seorang anak muda bernama Eutikus. Siapa namanya? Eutikus. Bukan tikus ya, Eutikus. Karena udah malam, dia duduk di jendela ini di lantai 3 ini. Jadi rupanya rumah mereka tuh sampai lantai 3. Di lantai 3 datang angin sepoi-sepoi malam kan. Wah, enak kali, mengantuk. Paulus masih mengajar. Mungkin pikirnya ini bantal empuk kali ya. Puk, gluk. Orang Batak bilang melebab. Blubuk. Lalu tengok, oi, tolong. Dilihat ke bawah, udah mati si Eutikus itu. Tapi diangkat lagi ke atas, datang Rasul Paulus, didoakan,
hidup lagi. Terhiburlah semua jemaat itu. Udah terhibur jemaat itu, lanjut lagi Rasul Paulus mengajar sampai fajar meningsing, sampai dini hari, sekitar sampai jam 5 atau jam 6 pagi. Barulah paginya itu dia berangkat. Jadi ingat, hari Minggu itu dimulai dari sore Sabtu. Bukan orang Kristen kan biasanya, oh hari Minggu mulai siang kan, mulai jam 00 dihitungnya, siangnya pergi ibadah. Tapi di sini nggak seperti itu loh. Saya bukan menyalahkan ibadah hari Minggu, bagus sih kalau bisa beribadah tiap hari, lebih bagus lagi. Tetapi sahabat tetap tidak bisa ditinggalkan. Itu sudah hukumnya, itu sudah peraturan, itu jalan-jalannya Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, mau beribadah hari Minggu silakan, tapi belajarlah menguduskan hari Sabat. Itu bonus. Kalau bisa tiap hari Sabat. Saya pernah mendengar di Brazil itu ibadah 7 kali seminggu. Berarti tiap hari. Itu yang bagus. Di Brazil ada hamba Tuhan yang luar biasa di sana, saya lupa namanya. Nampaknya dia penuh kuasa juga. Sampai 7 hari dalam seminggu, tiap hari ibadah. Itu kebaktian besar, bukan komsel, kebaktian besar, kebaktian raya, ibadah raya. Itu lebih bagus lagi. Haleluya. Nah, oke. Fakta yang keempat tentang hari Minggu lagi kita lihat. 1 Korintus 16 ayat 2 dan 4 sampai 4. Pada hari pertama 16. tiap-tiap minggu hendaklah kau masing-masing sesuai dengan apa yang kau peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberitaanmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Oke, apa yang dikerjakan pada hari Minggu? Pada hari pertama setiap minggu. Jadi setiap hari Minggu, jemaat itu disuruh oleh petunjuk Rasul Paulus mengumpulkan sesuatu untuk dipersembahkan, untuk disedekahkan, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi bukan hanya kepada hamba Tuhan, cuman hamba Tuhan yang mengatur, Rasul Paulus yang mengatur, nanti juga untuk membantu orang-orang miskin dimanapun berada. Jadi hari Minggu itu digunakan oleh Rasul Paulus, disuruh semua jemaat, semua ruas, semua rumah tangga, kumpulkanlah apa yang bisa kau persembahkan. Haleluya. Haleluya. Mereka bukan ibadah raya kan? Mengumpulkan sesuatu. Inilah yang bisa dari aku, Pak. Mungkin amplop saja 5.000 misalnya. Pak, nggak ada yang lain, tapi ada ubi kami, inilah. Itu diterima juga loh. Haleluya. Di desa-desa itu banyak perpuluhannya sayur, buah, padi. Gak masalah. Kalau diuangkan itu membuat simpel, lebih bagus memang. Lebih cepat, instan kan. Tapi kalau dipersembahkan daun ubi, ya terima. Itu yang ada pada dia. Haleluya. Makanya gembala kami dulu mengajar kami waktu di tim ministry. Jadi karena jemaah itu kan banyak memberi sayuran. Kan nggak mungkin sekali makan itu semua sampai berminggu-minggu, sampai udah kuning-kuning nanti, tapi tetap harus dimakan. Kalau kita nggak makan, makan, hargai berkat Tuhan katanya. Iya, takut juga kan berkat Tuhan, nggak harus dimakan lah. Padahal udah kuning-kuning. Kalau nggak dimakan lah, rasa berdosa. Karena itu persembahan dari jemaat, itu yang ada. Kalau pas musim duriannya kan, durian dipersembahkan, ya haleluya, puji Tuhan, ya kan? Tapi kalau zaman sekarang kan, berat kali Bapak Pendeta bawa ini, udah kuangkan aja lah. Ya haleluya juga. Tetap haleluya, amin. Tetapi intinya di hari Minggu itu mereka mengumpulkan sesuatu untuk disedekahkan. Mereka bukan ibadah raya. Gak ada ibadah raya mereka di situ. Mereka mengumpulkan persembahan. Haleluya. Nah, kita ini mencari data ini, fakta hari Minggu dari Alkitab ya. Bukan dari tradisi. Dari Alkitab, fakta tentang hari Minggu, yaitu yang terjadi. Jadi, itulah fakta-fakta tentang hari Minggu di Alkitab. Jadi saya lihat tidak ada ayat yang signifikan menyuruh menggeser dari hari ke-7 ke hari pertama. Tidak ada. Itu hanya penafsiran manusia. Perintah manusia. Kalau mau ikuti terus ya silakan.
Tapi kalau saya memilih mengikuti perintah Bapak Yahweh saja. Haleluya. Saya tidak salahkan ibadah di hari Minggu, silakan. Tapi jangan lupa kuduskan hari Sabat. Saya juga kalau bisa 7 hari lebih bagus sih. Seperti di Brazil tadi ya kan. Tiap hari kita ibadah, tiap hari kita ibadah. Jadi tidak salah ibadah di hari Minggu, tetapi jangan lupakan Sabat. Itu yang terutama. Haleluya. Oke. Nampaknya inti-intinya sudah disampaikan. Ada pertanyaan? Benro dari Kalimantan. Gimana itu? Tahun tepatnya itu tahun 321 Anno Domini. Masehi. Ada juga yang singkatan dari Anno Domini. Anno Domini artinya tahun setelah Tuhan. Tahun 321 Masehi. Itu Kaisar Konstantin. Membuat suatu surat perintah untuk menguduskan hari Minggu. Sebelumnya itu nggak pernah. Untuk menguduskan hari Minggu sebagai hari peribadatan. Jadi itu adalah perintah Kaisar Konstantin, saudaraku, bukan perintah rasul-rasul, bukan perintah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya. Dialah yang memerintahkan supaya menguduskan hari Minggu menjadi hari peribadatan, menggantikan hari ke-7. Itu perintah Konstantin. Bukan perintah Rasul Paulus, bukan perintah rasul-rasul yang lain, bukan perintah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi dua hal. Karena firman Bapak Yahweh adalah pedang bermata dua, itu banyak maknanya. Amin. Biasanya kalau pedang bermata dua, kita tahunya dia kena ke kita, dia kena ke orang. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, pedang bermata dua itu berbicara tentang kitab suci dan kuasa. Jadi kita harus tahu kitab suci, tapi juga harus tahu kuasa Yahweh. Amin. Jangan hanya teori, saudaraku. Matius 22 ayat 29. Udah waktunya orang-orang yang memanggil nama Bapak Yahweh pertunjukkan kuasa Yahweh, kuasa Yeshua HaMashiach. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada kesaksian sedikit singkat saja. Hari Selasa 2 minggu yang lalu, saudaraku, pas 2 minggu dari sekarang ini, saya mengalami pencobaan, saudaraku, kami sekeluarga. Jam 12 malam kami udah tidur lelap semua. Istri saya tiba-tiba terbangun sendiri. Saya percaya itu kuasa Tuhan membangunkan dia. Dilihatnya udah merah api di kamar anak-anak kami. Pak, kebakaran Pak. Saya antara sadar dengan tidak sadar, rasanya masih seperti mimpi. Tapi saya bangun, saya lihat betul lompat dari tempat tidur langsung ke kamar anak-anak. Saya lihat api udah marak di tempat tidurnya begini. Ambil selimut. Jadi nggak ada sempat untuk panik, untuk bingung. Karena udah saya ajari orang ibu juga, istri saya, mana tahu ada api, rendam selimut atau kain tebal di air, tutupkan gitu. Ternyata kalau apinya masih kecil, hal itu manjur. Kalau udah besar, kurang manjur juga. Nah, istri saya segera ambil selimut yang tebal, lari kamar mandi, rendam, dikasih saya tutupkan api itu. Nah, dia berhenti sebentar. Tapi di samping-samping selimut itu, udah marah apinya. Gimana ini? Saya lari kamar mandi, ambil air, saya siram sini. Berhenti di sini, apinya sana udah marah lagi. Lari lagi, saya siram lagi. Asap udah penuh rumah, udah mulai
sesak hidung. Saya buka pintu dapur, pintu depan nggak kepikir untuk membukanya, pintu dapur. Lalu pergi asapnya, sambil ngomong, sambil lari ngambil air. Mak, minta tolong orang, panggil orang, minta tolong kebakaran. Karena tadinya juga kami pikir bisa kami padamkan sendiri api itu. Itu lagi Pak, apinya Pak, itu Pak. Istri saya menuju gitu kan, tapi nggak terlawan saudaraku. Istri saya buka pintu depan, saya seretin lah tikar-tikar yang sudah terbakar, saudaraku. Saya sereti, saya letakkan di situ. Saya lihat apinya udah marah lagi di kamar. Iya ini. Air udah mau habis. Syukur saya tampung kian embernya, ember yang besar, yang tinggi, hampir 1 meter itu, yang 110 liter itu isinya. Udah mau habis, apinya nggak padam-padam. Nggak iya ini. Di hati saya, di pikiran saya, kalau dengan kekuatanku udah nggak tertolong ini. Tapi disitulah saya tiba-tiba diingatkan nama Yeshua. Di pintu kamar mandi itu, dalam nama Yeshua HaMashiach, dengan pasrah saudara. Karena otak saya memikirkan gak terkejar api itu untuk menggunakan. Dalam nama Yeshua HaMashiach dengan pasrah. Tiba-tiba kawan sekampung datang semua memberi pertolongan. Kenapa? Kebakaran, tolong le. Sambil lari lagi ke kamar mandi. Saya nggak berhenti, tolong ambil air. Kalian enggak, sambil lari, tolong ambil airku udah mau habis. Wah, akhirnya mereka lari ke rumahnya masing-masing ngambil air. Semualah satu kampung menyirami, padamlah apinya saudaraku. Tapi saya kok baru baru manggil Yeshua kayak gitu juga ya. Kenapa nggak dari awal gitu juga saudaraku? Tapi saya panggil nama itu betul. Dalam nama Yeshua HaMashiach di pintu kamar mandi itu. Hatiku udah pasrah. Karena kulihat, kebetulan rumah kami itu saudaraku, sekatnya itu triplek. Cepat kali nyalanya. Merjibur, bahasa Bataknya merjibur. Cepat kali ya. Saya siram di sini udah marah lagi. Dalam nama Yeshua datang pertolongan. Haleluya saudaraku. Udah saatnya anak-anak Tuhan pertunjukan kuasa Tuhan juga. Tapi kita juga harus tahu kitab suci. Harus tahu kuasa Tuhan. Baca dulu ayat ini. Matius 22 ayat 29. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Yahweh. Dua hal besar ini membuat manusia bisa salah jalan, menyimpang, tersesat, tidak mengenal kitab suci. Itu berbahaya. Maka pendidikan dasar kita adalah kenali dulu kitab suci. Haleluya. Itu sebabnya kita belajar ini ayat. Kalau pikir-pikir kan bosan. Tetapi itu harus. Haleluya. Udahlah Pak, cukup aja lah hari Minggu Pak. Udahlah, ngapain capek-capek, ikut orang banyak aja. Loh, saudara, kita kan mau diselamatkan. Semalam kita udah belajar, berusahalah supaya kamu kedapatan tidak bercacat celah. Sambil menantikan kedatangan juru selamat kita, Yeshua HaMashiach. Apa itu cacat? Ketika kita hidup melawan hukum Bapa Yahweh. 1 Yohanes 3:4. Dosa ialah pelanggaran kepada hukum Elohim. Kalau hidup kita terus melanggar hukum Elohim, berarti kita terus status berdosa. Tapi Pak, udah menerima anugerah. Benar, menerima anugerah itu memang gampang. Gratis, namanya pun anugerah, gratia. Gratis, kasih karunia. Tetapi mempertahankan anugerah itu yang luar biasa. Haleluya. Mempertahankan keselamatan itu yang dibutuhkan usaha. Menjaga supaya kita tetap di dalam koridor keselamatan itu, caranya adalah dengan hidup menurut jalan-jalan Yahweh. Itu caranya. Amin. Bisa nggak hilang keselamatan? Bisa lucut. Istilahnya lucut dari keselamatan. Iman saja bisa gugur. Bisa nggak gugur iman? Bisa. Judas Iskariot gugur imannya. Dia mengkhianati Tuhannya demi 30 keping uang perak. Tadinya dia adalah salah satu rasul yang terhormat. Lucut dari keselamatan. Udah dijamin kian keselamatannya kan? Hilang lagi. Bunuh diri dia. Gantung diri. Mati. Hakal dama. Tanah darah. Haleluya.
kita udah menerima anugerah gratis, benar. Kita sangat, justru karena menerima anugerah itulah maka kita harus semakin giat belajar kitab suci supaya kita jangan melenceng dari jalan Bapa Yahweh. Amin. Kepada Israel Bapa Yahweh memperkenalkan mujizatnya, tapi kepada Musa dia mengajarkan jalan-jalannya. Haleluya. Kalau jemaat umum taunya, kita dikasihi, kita diberkati, kita disembuhkan. Puji Bapa Yahweh, haleluya. Tapi harus berlanjut kepada belajar jalan-jalan Yahweh. Haleluya. Coba baca dulu itu. Mazmur 103 ayat 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Jalan-jalannya itu diajarkan kepada pemimpin-pemimpin. Haleluya. Pemimpin bangsa itu ketika itu Mose. Dan kepada umatnya perbuatan-perbuatannya menjadi tiang api. Semua orang Israel melihat tiang api. Tetapi mereka tidak semua tahu jalan Bapa Yahweh. Itu sebabnya walaupun 40 tahun mereka menyaksikan keajaiban Bapa Yahweh, ketika malam menjadi tiang api, ketika siang hari menjadi tiang awan, tetapi mereka tetap murtad. Ketika Musa naik ke gunung untuk meminta loh yang ditulis jari Elohim itu, dia 40 hari 40 malam di situ kan, umatnya di bawah ngapain? Marilah kita buat ilah bagi kita. Karena Musa ini yang memimpin kita keluar dari Mesir, kita nggak tahu apa yang terjadi kepada dia. Nggak turun-turun dia dari Gunung Sinai. Lalu Harun membentangkan sebuah kain, dilemparkan orang semua itu anting-anting emas ini. Mereka cetak menjadi emas tuangan patung lembu emas. Karena di Mesir mereka udah biasa melihat patung, orang Mesir menyembah patung. Bukankah mereka selalu menyaksikan tiang awan, tiang api tiap hari 40 tahun? Tapi mereka tidak tahu jalan-jalan Yahweh. Murtad. Akhirnya Bapa Yahweh marah. Turunlah Musa. Karena umatmu yang kau pimpin dari Mesir itu sudah murtad kepadaku. Cepat sekali mereka meninggalkan aku. Kecewa hati Bapa Yahweh. Betul? Orang Kristen yang hanya tahu mujizat, orang Kristen yang hanya tahu berkat-berkat Elohim, yang hanya tahu kesembuhan, kalau tidak tahu jalan-jalan Bapa Yahweh, masih bisa terseret kepada kemurtatan. Betul enggak? Betul? Saudaraku, tapi Musa memang mengenal jalan-jalannya Bapa Yahweh. Dengan hati marah dia turun dari Gunung Sinai. Ketika dilihatnya lembu emas itu, marah dia. 2 loh batu yang di tangannya itu dipecahkan. Dipecahkan sama Musa. Dia bilang sama abangnya Harun, kenapa kau berbuat perbuatan bodoh ini? Mereka yang memaksa aku, Musa, aku takut kepada rakyat itu. Pemimpinnya takut kepada rakyat. Gembala banyak takut sama jemaat. Nanti kalau kuberitakan nama Yahweh, Pak, lari nanti jemaat. Takut. Semacam Harun. Model Harun itu. Jadi apa yang terjadi? Siapa yang memihak kepada Yahweh, datang kepadaku. Datanglah satu suku. Sukunya sendiri. Suku Lewi. Yang lain gak mau. Dia dapati bangsa itu seperti anak lembu lepas kandang. Wah, udah hip hop loh mereka, berjoget-joget. Seperti anak lembu lepas kandang. Gak ada aturan lagi, gak malu-malu lagi berjoget-joget, saudaraku. Bukan menari untuk Tuhan, berjoget untuk berhala. Jadi jangan pikir kalau udah pandai berjoget, udah pasti untuk Tuhan. Belum tentu. Belum tentu, saudaraku. Itu bisa joget untuk setan, untuk berhala. Datang Musa kepada suku Lewi. Sandang pedangmu. Siap Tuhan. Bunuhlah saudaramu. Saudaranya sendiri rela bunuh. Demi membela kehormatan nama Yahweh. Suku Lewi. Berapa tewas ketika itu? 3.000 orang. Itulah awalnya suku Lewi menjadi suku yang istimewa untuk melayani Bapa Yahweh. Karena mereka membela kehormatan nama Yahweh Elohim.
Jadi saudara-saudaraku, ketika saudara membela kehormatan nama Elohim kita, saudara akan dipilih menjadi orang-orang terdekatnya Bapa Yahweh. Haleluya. Haleluya. Jangan takut beritakan nama itu, masyhurkan nama itu. Haleluya. Kita terus ya, belajar firman Bapa Yahweh ya. Belajar jalan-jalan Bapa Yahweh, amin. Nah, ini masih sebagian kecil. Masih banyak lagi yang belum kita tahu, termasuk saya. Jadi saya juga masih terus belajar. Tetapi apa yang saya dapatkan, saya syukuri. Saya belajar untuk menghidupinya, saya belajar untuk melakukannya. Saya tidak katakan saya sudah sempurna, enggak, masih jauh. Tetapi paling tidak aku sudah tahu mengarahkan diriku seperti Rasul Paulus. Aku mengarahkan diriku kepada panggilan surgawi dan meninggalkan apa yang di belakangku. Aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Artinya dia ada sasaran hidupnya. Haleluya. Ada fokus hidupnya, ada tujuan hidupnya. Saya harus berhasil sebagai Rasul Elohim, dan ternyata dia sukses. Menjadi salah satu rasul yang terkemuka sepanjang zaman. Rasul daripada Hamasiah, Yeshua. Saudara juga belajar arahkan diri, arahkan fokus, atur langkahmu, amin. Atur strategimu, atur bisnismu, atur apamu, tapi mengarah kepada panggilan. Jangan menjauh dari panggilan. Haleluya. Saya percaya banyak jiwa di luar sana menantikan kesaksian saudara. Keluarga saudara menantikan kesaksian saudara, membutuhkan kesaksian saudara. Nah, jadi dasarnya adalah kita harus tahu kitab suci, amin. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kalau zaman sekarang memang jujur kita masih kalah telak dengan anak-anak Yahudi, anak-anak Israel yang mulai umur kanak-kanak udah dididik untuk mendengar firman terus setiap hari. Apa istilah namanya itu kelasnya? Yeshiva, Betsefer, Yeshiva, apa istilahnya itu? Mereka udah dididik sejak kecil loh, sampai berjam-jam, bisa sampai jam 4 sore dari pagi jam 8. Anak-anak ya, bukan remaja seperti kalian. Jadi mereka mengutamakan sekolah Taurat itu, sekolah Torah itu, firman itu. Jangan disalahpahami, Taurat itu bahasa Ibraninya Torah. Kalau arti lahiriahnya pengajaran dari Elohim. Jadi kalau kita belajar Torah, jalan-jalan Elohim, kita belajar caranya Elohim. Dia kan sang pencipta kita. Dia yang tahu semua yang diciptakannya ini. Itu sebabnya dia buat peraturan, karena dia tahu itu yang terbaik untuk ciptaannya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Ada pertanyaan? Waktu kita udah hampir habis. Silakan. Ayo. Atau sudah tahu semua, nggak apa-apa, lebih bagus. Itu intermezzo supaya terhibur. Nah, ada pertanyaan? Nggak apa-apa. Akhirnya kita nggak sempat belajar hari raya ya. Tapi intinya adalah itu tadi. Di dalam bilangan 28 itu yang semalam kita pelajari. Hukum, aturan, ketetapan, persembahan-persembahan itulah yang sudah digenapkan Yeshua Masiah, digantikan dengan tubuhnya terpaku di kayu salib menjadi korban yang sempurna. Itu yang tidak perlu lagi kita lakukan, saudaraku. Tetapi perayaan-perayaan itu sendiri bagus, walaupun istilahnya sekedar mengingat, itu harus dilakukan sebenarnya. Nah, ke depannya ini akan lebih mantap lagi kita memahaminya untuk bisa kita praktekkan, ya kan? Nanti guru-guru senior, desain-desain senior yang lebih paham lagi akan memberkati kita lagi,
supaya kita dapat lebih memahami, lebih mengerti untuk mempraktekkan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Oke, demikianlah dulu sesi kita untuk hari ini. Bapak Yahweh memberkati kita semua.